Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ferry Swanto dengan NIM 2283190030. Sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya tentang perancangan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, abstrak di sini yang berbunyi Indonesia sangat kaya akan energi terbarukan termasuk panas bumi, sinar matahari, air, angin, dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana cara energi angin digunakan dan untuk mengetahui daya keluaran yang dihasilkan oleh prototipe turbin angin yang menggunakan kincir angin. Metode yang digunakan yaitu meliputi penelitian studi pustaka, mencari buku, modul yang berkaitan dengan judul penelitian, mengumpulkan alat dan bahan, merancang, menguji alat, serta mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecepatan angin mempengaruhi kinerja turbin angin atau kincir angin. Daya yang diperoleh dari pengujian ini mampu menghasilkan 19,6 volt dan 0,345 ampere. Poin pertama di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini terdapat energi terbarukan yang merupakan energi yang dihasilkan dari proses alam secara berkelanjutan. Nah, di Indonesia sendiri memiliki sumber energi terbarukan yang sangat kaya, antara lain panas bumi, sinar matahari, air, angin, dan lain-lain. Nah, potensi sumber energi baru terbarukan di Indonesia cukup untuk mencapai target bauran energi primal. Salah satunya energi angin dengan potensi sebesar 60,6 GW. Survei angin dilakukan oleh BMKG, Lavan, dan BBPT di beberapa lokasi di Indonesia, khususnya kecepatan angin di kawasan Merak, Banten. Nah, perancangan pembangkit listrik menggunakan tenaga angin dirasa perlu untuk digunakan pada rumah tangga. Sehingga di Indonesia semua rumah tangga di masa yang akan datang akan memiliki pembangkit listrik rumah tangga yang mandiri, terutama untuk rumah tangga yang belum dialiri listrik oleh PLN. Nah, metode penelitian di sini menggunakan metode studi pustaka, kemudian mengumpulkan alat dan bahan, merancang, menguji alat, dan mengumpulkan data. Sini juga ada skema alat dan diagram blok rangkaian yang ditunjukkan pada gambar 1 dan 2. Rangkaian yang digunakan atau alat yang digunakan yang pertama itu ada turbin angin yang memiliki turbin jenis kincir angin. Alat ini digunakan untuk mengkonversi angin, yang berfungsinya untuk mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Yang kedua itu generator DC. Generator DC di sini merubah semua perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian juga ada charger controller, peralatan listrik yang digunakan untuk mengatur arus pengisian pada baterai charger, dapat mengatur kelebihan pengisian karena apabila kelebihan dalam pengisian baterai akan dapat memperpendek usia baterai itu sendiri. Kemudian juga ada baterai di sini. Baterai yang digunakan yaitu baterai aki sebesar 12 volt berkapasitas 5 Ah. Kemudian juga alat yang digunakan inverter untuk pengubah tegangan arus searah menjadi tegangan arus bolak-balik dengan frekuensi tertentu. Kemudian juga ada trafo step up dengan penyara CT yang berfungsi untuk menaikkan tegangan yang dari 12 volt DC menjadi tegangan 220 volt AC. Terus juga ada photocell. Photocell di sini berfungsi untuk yang digunakan pada penerangan jalan umum atau PJU yang bekerja secara otomatis dengan menggunakan sensor intensitas cahaya yang disebut juga photocell. Kemudian juga ada flowcharts di sini. Poin yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Nah,
Pengambilan data di sini dilakukan dengan cara pengukuran kecepatan angin selama 6 jam dan menggunakan alat ukur yaitu anemometer. Berikut gambar hasil dari pembangkit listrik tenaga angin ini. Nah, pengujian yang pertama itu ada pengujian generator DC pada kincir angin. Pengujian ini menggunakan alat anemometer selama 6 jam dengan selang waktu 1 jam yang diperoleh pada tabel 1. Dari grafik kecepatan angin terhadap tegangan, didapat bahwa puncak tegangan tertinggi dihasilkan ketika kecepatan angin 3,5 meter per second, yaitu sebesar 6,17 volt, yang terjadi pada pukul 4 sampai jam 5. Sedangkan kecepatan grafik kecepatan angin terhadap arus bisa dilihat di sini. Arus maksimal yang dihasilkan yaitu 0,5 ampere dengan nilai kecepatannya itu 3,5 meter per second yang terjadi pada pukul 4 sampai pukul 5. Pengujian yang kedua yaitu tegangan dan arus. Dengan beban lampu LED sebesar 7 watt. Bisa dilihat pada tabel 2 tegangan arus dengan lampu beban 7 watt. Nah, dapat dilihat bahwa hasil pengukuran tegangan dari pukul 6 sampai pukul 11 didapat hasil rata-rata tegangan yaitu 196,4 volt dengan beban 7 watt. Sedangkan arus outputnya ini didapat dari pukul 6 sampai pukul 11. Nilai rata-rata yang didapatnya itu 0,34 ampere. Nah, hasil arus yang tertinggi dari output ini yaitu 0,401 ampere pada pukul 7 dan untuk tegangan terendahnya itu 0,317 ampere pada pukul 11. Kemudian pengukuran yang terakhir itu pengisian baterai. Pengisian baterai dilakukan dengan cara menghabiskan terlebih dahulu baterainya, kemudian dilakukan pengisian selama 3 jam. Nah, dari hasil pengisian di sini selama 3 jam, diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 jam, kincir angin hanya dapat mengisi sampai 582 volt. Nah, jika dipresentasikan baru mencapai 47%. Hal ini diakibatkan oleh tidak konstannya kecepatan angin pada lokasi penelitian. Sehingga untuk pengisian penuh pada baterai dapat memakan waktu sekitar 6-7 jam. Nah, kesimpulan dari laporan akhir ini bahwa pengujian pembangkit listrik tenaga angin dengan generator DC atau pada kincir angin dapat bernilai dengan kecepatan, ketegangan, dan arus yang tertinggi pada pukul 4 sampai pukul 5, yaitu dengan kecepatan angin 3,5 meter per second. Nah, tegangan yang dihasilkan yaitu 6,17 volt dengan arus 0,52 ampere. Sedangkan untuk hasil output pembangkit listriknya ini diperoleh rata-rata 0,304 ampere dan bertegangannya itu 196,4 volt pada baterai berkapasitas 5 Ah. Nah, kecepatan angin yang tidak konstan mengakibatkan nilai tegangan dan arus tidak stabil, sehingga berpengaruh juga terhadap lama pengisian baterai. Dari hasil pengujian pengisian baterai diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 jam, turbin angin hanya mengisi baterai 47%, yaitu 5,82 volt. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.